Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum ikhwas semua. Selamat berjumpa kembali di kajian Mental Health Series yang diselenggarakan oleh Akademi Ihfazi wa Ta'allami Ma'ana yang merujuk pada kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu wasi'ah bersama dengan pemateri kita Ustadz Lutfi Nur Pratama SSI Hafizhullahu Ta'ala. Baik, sebelumnya Ana ingin meminta maaf kepada ikhwah semua atas kesalahan informasi yang Ana sampaikan pada pekan lalu, bahwasannya kajian kita ini tidak berhenti sampai episode kelima ya ikhwah semua. Jadi insya Allah kajian kita ini akan terus berlanjut secara rutin setiap hari Kamis, biidnillah. Kemudian pada malam hari ini insya Allah kita memasuki episode kelima dengan tema Dua Sayap Kehidupan. Apa sih dua sayap kehidupan ini? Insya Allah kita akan temukan jawabannya pada kajian malam hari ini. Kemudian seperti biasa, diharapkan bagi seluruh peserta dimohon untuk mematikan kameranya dan memastikan mikrofon dalam keadaan mute. Dan jika memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Baik, langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi Nur Pratama. Kepada beliau, falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin wa shalla wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan beliau, sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di majelis kita dalam rangka mengkaji seri kesehatan mental dan perbaikan hati, buah karya dari ulama kita yaitu Al-Wasailul Mufidah lil Hayadah As-Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fid din, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sebab kebahagiaan terbesar di dalam hidup, yang dimana sebab kebahagiaan terbesar
adalah seseorang beriman dan beramal soleh. Itu merupakan sebab kelapangan terbesar. Bagaimana kata penulis di awalnya, yaitu wa a'zamul asbabi wa asluha wa ussuha wal imanu wal amalus soleh. Sebab terbesar di dalam meraih kebahagiaan hidup beserta pokok di dalam meraih kebahagiaan hidup serta asas utama di dalam meraih kebahagiaan hidup adalah beriman dan beramal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki ataupun dari perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan memberikannya penghidupan yang indah, penghidupan yang bahagia. Dan tidak berhenti sampai di situ, Allah Ta'ala mengatakan, dan kami akan berikan balasan pahala kepada mereka atas perbuatan baik yang telah mereka kerjakan. Maka kata penulis rahimahullah, فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan. Kemudian Allah taala juga berjanji kepada orang-orang yang menggabungkan antara keimanan dan amalan soleh dengan janji berupa kehidupan yang baik di dalam kehidupan dunia ini. Wabil jazail hasan, dan kehidupan dan balasan yang terbaik baik di dalam kehidupan dunia ini maupun di kehidupan akhirat yang akan datang kelak. Maka sampai di batas di situ pembahasan kita kemarin, ikhwan wa akhwat, bahwasanya kita sepakat bahwasanya orang yang paling bahagia, orang yang memiliki penghidupan yang sempurna, orang yang memiliki kesenangan yang sempurna, yaitu orang yang menggabungkan keimanan dan amalan soleh. Orang yang menggabungkan iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, iman kepada Rasulnya, iman kepada malaikatnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, serta dia menggabungkan dengan amalan soleh. Dia mengerjakan sholat, dia mengerjakan puasa, dia mengerjakan haji, dia mengerjakan zakat. Hal-hal yang dia lakukan tersebut, itulah yang memberikan kebahagiaan untuknya. Maka ini kebahagiaan terindah yang menjadi prinsip kita. Yang menjadi prinsip seorang kaum muslimin, yaitu hal demikian kaum muslimin. Maka kita lanjutkan kembali pembahasan kita, ikhwan wa akhwat,
kaum muslimin dan muslimah tentang dua sayap kehidupan. Kata penulis rahimahullah di kalimat berikutnya, beliau mengatakan wa sababu dzalika wadihun, dan sebab mengapa orang beriman dan beramal soleh merupakan orang yang paling bahagia, sebab mengapa mereka menjadi orang yang paling bahagia, sebab tersebut jelas, wadih, sebabnya sangat terang, sebabnya tersebut tidak samar, kata penulis. Fa'innal mu'minina billahi al-iman as-sahiha al-muthmira lil-amali as-salihi al-musliha lil-qulubi wal-akhlaki wad-dunya wal-akhirah, dikarenakan orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, ia membuahkan amalan soleh serta memperbaiki hatinya, akhlaknya, dunia dan akhiratnya, sebab orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, ia membuahkan amalan soleh serta memperbaiki hatinya, akhlaknya, dunia dan akhiratnya, ma'ahum usulun wa ususun yatalaqawna fiha jami'a ma yaridu alaihim min asbabis surur wal ibtihaj wa asbabil qalaqi wal hammi wal ahzan. Sebabnya dikarenakan pada mereka itu, pada orang-orang beriman tersebut terdapat pokok, terdapat asas, terdapat pondasi tatkala mereka menjumpai seluruh sebab-sebab yang membuatnya bahagia, atau tatkala mereka menjumpai sebab-sebab yang membuatnya sedih. Maka sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini, akhwat.
Kata penulis, wa sababun zalika wadih. Sebab mengapa orang yang beriman dan beramal soleh menjadi orang yang paling bahagia itu jelas, itu nyata. Fa innal mu'minina billahi. Sebab orang-orang yang beriman dengan Allah, al-iman as-sahiha, dengan keimanan yang benar, al-musmir lil amali salih, yang membuahkan amalan soleh, al-muslih lil qulubi wal akhlaqi wad dunya wal akhirah, yang memperbaiki hatinya, akhlaknya, dunianya dan akhiratnya. Ma'ahum usulun wa ususun. Pada mereka tersebut, pada orang beriman tersebut, mereka memiliki pokok, mereka memiliki pondasi, mereka memiliki asas. Yatalaqqawna fiha jami'a ma yaridu alaihim min asbabis sururi wal ibtihaj. Yang tatkala mereka menjumpai seluruh sebab-sebab yang membuat mereka bahagia dan senang, wa asbabil qalaqi wal hammi wal ahzan, atau tatkala mereka menjumpai sebab-sebab yang membuat mereka galau dan sedih. Maka di sini ikhwan wa akhwat, penulis memberikan tentang alasan mengapa orang beriman dan beramal soleh itu bahagia, yaitu karena mereka memiliki asas dan pokoknya. Sebelumnya kita akan membahas pembahasan yang pertama terlebih dahulu, yang dibahas oleh penulis di sini. Pembahasan pertama di sini, ikhwan wa akhwat, adalah nikmat dan musibah adalah dua sayap kehidupan. Nikmat dan musibah adalah dua sayap kehidupan. Maka akhwati fiddin, azanallahu wa yakum, sedih dan senang itu merupakan sunnatullah. Itu merupakan keniscayaan dalam hidup. Bahagia dan sengsara merupakan bentuk dari takdir manusia. Kadang-kadang dia sedih, kadang-kadang dia senang. Pada saat satu waktu dia dapat kesenangan, tapi di waktu yang lain dia mendapatkan kesedihan. Terkadang ada seseorang mendapatkan hujan deras, tapi terkadang seseorang tersebut mendapatkan teriknya matahari. Atau terkadang seseorang tersebut mendapati panasnya siang, tapi terkadang juga mereka mendapati gelapnya malam. Di satu waktu, ikhwan wa akhwat kaum muslimin, ada seseorang senang karena orang memuji prestasinya di sekolah. Dia pintar, dia cerdas, berprestasi, disukai sama gurunya.
Di suatu waktu dia senang dengan hal tersebut karena dia dipuji. Tapi beberapa menit setelahnya, telepon berdering di tasnya. Telepon berdering di kantung celananya. Kemudian tatkala dia angkat telepon tersebut, dia ditanyakan, "Assalamualaikum, ini dengan fulan? Ini dengan fulana?" "Iya, ada apa?" "Afwan, ibunya antum itu sudah meninggal. Afwan, ibunya antum tiba-tiba menderita serangan jantung. Dan dokter sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi tadi. Sehingga innalillahi, beliau telah wafat, ibu antum telah wafat." Di 1 menit, ikhwan, kita dapatkan menit kebahagiaan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah menit berikutnya menjadi menit kesedihan. Atau bahkan di 1 menit yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita sedih, tapi di menit berikutnya Allah tiba-tiba takdirkan kita menderita kesenangan. Tidak ada orang yang benar-benar gembira 100% di dunia. Tidak ada orang yang benar-benar untung 100% di dunia. Itu mustahil. Tidak ada yang benar-benar orang yang hoki terus di dunia. Cerita bahwasanya orang untung terus di dunia itu hal yang mustahil. Sebagaimana ikhwan wa akhwat, tidak ada orang yang benar-benar sial terus di dunia. Tidak ada. Tidak ada juga orang yang benar-benar apes terus di dunia. Tidak ada. Tidak ada juga orang yang benar-benar 100% sedih terus di dunia. Enggak ada. Pasti di dalam detik-detiknya tersebut dia akan mengalami suka dan duka. Dan itulah dua sayap kehidupan. Nikmat itu adalah satu sayap, sedangkan musibah itu adalah sayap yang lainnya. Senang itu merupakan satu sayap, sedangkan sedih itu adalah sayap yang lainnya. Begitulah kehidupan. Begitulah yang namanya hidup. Maka betullah kaum muslimin, ikhwan wa akhwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Najm ayat 43. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm mengatakan, "Wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa adhaka wa abka." Ya, artinya kata Allah, dan sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Allah. Allah menggabungkan dua sifat yang senantiasa akan ada pada diri manusia. Sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan tertawa dan menangis. Bahkan Syekh As-Sidi kaum muslimin menafsirkan ayat ini di dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan, "Huwallazi aujada asbabat dhahaki wal baka." Dialah Allah yang mengadakan sebab-sebab tertawa dan menangis. Ada hal yang lucu, kita tiba-tiba tertawa. Ada hal
yang kita cerita bersama dengan keluarga sehingga kita tertawa. Kita ngumpul-ngumpul bareng bersama keluarga, lalu cerita tentang masa lalu, sehingga kita berdua atau bertiga atau berempat sama-sama tertawa. Mengenang masa lalu yang indah sehingga kita tertawa. Tapi kata Syekh Asadi, dia jugalah yang menjadikan sebab-sebab kenapa orang menangis. Ditinggal sahabatnya, ditinggal orang tuanya, kedua orang tuanya bercerai, tiba-tiba harus putus sekolah, tiba-tiba harus di PHK dari tempat kerja, penghasilan hari itu lagi sulit, lagi mampet. Allah menjadikan sebab-sebab itu. Kemudian kata Syekh As-Sidi, wa huwal khairu wa syarr. Sebab-sebab itulah yang disebut dengan nama kebaikan dan keburukan. Wal farhu was surur. Sebab-sebab tersebut yaitu al-farh, kegembiraan, was surur, dan kesenangan. Wal ham wal hazan, kegalauan dan kesedihan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan sehingga membuat kita senang, membuat kita tertawa. Beserta Allah juga menciptakan hal yang buruk yang kita anggap buruk sehingga kita dengannya bersedih dan menangis. Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuatu hal yang membuat kita gembira sehingga kita senang dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah beban yang kita galau dan sedih karenanya. Lalu kata Syekh As-Sidi, wa huwa subhanahu lahul hikmatul balighah fi dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang besar dalam hal itu. Allah memiliki hikmah. Dua sayap yang besar ini tidak bisa kita hindari, ya. Tidak bisa kita lari darinya, ikhwan. Kesedihan dan kesenangan itu adalah sayap-sayap kehidupan yang harus kita hadapi. Sebagaimana Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Maka seorang muslim sadar bahwasanya di dunia ini dia harus kepakkan dua sayapnya tersebut. Dia berada di antara nikmat yang membuatnya senang dan dia berada di antara kegalauan yang membuatnya sedih. Kita sering mendengar bagaimana suka dan duka tersebut terjadi hanya dalam hitungan menit saja. Awalnya kita senang karena tiba-tiba alhamdulillah kita diterima bekerja di perusahaan A. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasihkan rezeki nomplok. Dagangnya tiba-tiba laris. Atau Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba kabulkan kita dapatkan beasiswa di sekolah kita. Tapi tiba-tiba setelah mendengarkan hal tersebut, kita mendapatkan informasi bahwasanya orang tua kita wafat. Tiba-tiba kita mendapatkan informasi kalau misalnya saudara kita kecelakaan. Tiba-tiba kita mendapatkan informasi kalau orang-orang yang kita sayangi terbaring di rumah sakit. Itu hidup. Hidup itu seperti begitu. Allah Subhanahu wa taala balik kehidupan kita hanya dalam hitungan detik.
Allah Subhanahu wa taala balik perasaan kita di dalam hati hanya dalam satu kali kejapan mata. Hanya sekejap mata. Dan begitulah dua sayap kehidupan, ikhwan wa akhwat. Dan ini harus kita sadar. Seorang muslim harus menyadari dua sayap ini. Sekarang kita lanjutkan kembali di pembahasan kita yang kedua. Ikhwan wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimah. Pembahasan kita yang kedua adalah sempurnanya bekal orang yang beriman dan beramal soleh. Sempurnanya bekal orang yang beriman dan beramal soleh. Maka ikhwani fiddin, kaum muslimin, orang yang beriman dan beramal soleh, dia sadar bahwasanya kehidupan itu berada di antara dua sayap, yaitu kebahagiaan dan kesedihan. Dia sadar bahwasanya kehidupan tidak melulu soal kebahagiaan. Dan dia sadar kehidupan tidak melulu soal kesedihan. Orang muslim dan orang yang beriman kepada Allah mengetahui hal ini. Maka orang yang beriman, ikhwan wa akhwat, ketika ada kebaikan, ketika ada kesenangan yang dia dapati, maka dia tahu harus bagaimana. Sebaliknya juga, ketika ada keburukan yang menimpanya, maka dia juga tahu harus bagaimana. Seseorang yang beriman, kaum muslimin, itu bukan orang yang tidak dikenai musibah. Seorang yang beriman itu bukan orang yang terbebas dari kesedihan. Tapi seorang yang beriman adalah orang yang tahu bagaimana bersikap. Itu kuncinya. Itu titik poin pembahasan kita. Seorang yang beriman tahu bagaimana caranya bersikap. Itu highlight pembahasan kita. Seorang yang beriman kaum muslimin, dia tahu bagaimana dia bersikap pada saat dia senang. Sebagaimana orang yang beriman juga tahu bagaimana caranya bersikap saat sedih. Orang yang beriman itu tahu bagaimana cara bersikap saat nikmat datang kepadanya. Sebagaimana orang yang beriman tahu cara bersikap ketika musibah menimpanya. Maka orang yang beriman, ikhwan wa akhwat, ketika mereka senang, maka senangnya tidak sampai memuncak. Senangnya tersebut tidak membuatnya lalai. Senangnya tersebut tidaklah membuatnya tertawa terbahak-bahak sampai mati hatinya. Begitu orang beriman. Sebagaimana saat sedih juga, orang beriman tahu bagaimana bersikap. Ketika sedih mendapatinya, ketika sedih terkena padanya, ketika musibah mengenainya, maka kesedihan tersebut tidak membuatnya sampai putus asa.
Kesedihannya tersebut tidak membuatnya sampai buruk sangka kepada Allah. Kesedihannya tersebut tidak membuatnya sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak enak didengar. Kesedihannya tersebut tidak membuatnya sampai cari kambing hitam kepada orang lain. Jadi pada saat senang dia tahu cara bersikap, sebagaimana pada saat sedih dia juga tahu caranya bersikap. Karena orang beriman tahu dua sayap kehidupan ini akan ada di dalam hidupnya. Dua sayap kehidupan ini tidak akan pernah terlepas darinya. Makanya orang beriman tahu cara bersikap yang benar bagaimana. Orang beriman tahu caranya saat senang, sebagaimana orang beriman tahu caranya pada saat sedih. Dalilnya apa, ikhwan wa akhwat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 15, surah Al-Hadid ayat 22, afwan. Surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Dan ini kita renungkan. Dan ini kita tadaburi dengan baik ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersikap di dalam musibah dan di dalam nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Kata Allah, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semua telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sebab hal demikian itu mudah bagi Allah. Kemudian Allah melanjutkan ayat tersebut. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, likai la ta'saw ala ma fatakum. Agar kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang hilang dari Allah. Wala tafrahu bima ahatakum. Dan kalian tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan berbangga diri. Ini luar biasa ayatnya. Allah mengatakan musibah yang menimpamu telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan. Beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Kemudian Allah mengatakan likai la ta'saw ala ma fatakum. Agar kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang menimpa kalian. Jangan terlalu bersedih terhadap apa yang menimpa. Jangan terlalu down ketika antum ditempa musibah. Janganlah kita terlalu terpuruk ketika masalah melanda. Wala tafrahu bima atakum. Dan kalian juga jangan merasa tinggi hati.
Jangan terlalu senang ketika datang nikmat. Tiba-tiba datang nikmat, senangnya bukan main. Sampai lupa semua nikmat yang lain. Tiba-tiba datang kesenangan, yang satu tiba-tiba dia mengucapkan hal-hal yang tidak bagus didengarkan. Bahkan hal-hal itu mengandung dosa dan maksiat. Maka di sini ikhwan wa akhwat kita dapatkan faidah dari ayat ini. Agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput adalah maksudnya jangan terlalu bersedih ketika musibah melanda. Jangan terlalu down ketika musibah tersebut datang. Dan jangan terlalu gembira terhadap nikmat yang datang. Ketika bersedih hati kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Dan ketika kita gembira kita mengucapkan alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dengan atas nama Allah, segala puji hanya milik Allah yang dengannya seluruh kebaikan-kebaikan telah sempurna. Maka kita disuruh untuk melakukan self-acceptance, menerima diri sendiri. Kita harus menerima kekurangan yang ada pada kita. Allah menyuruh kita untuk self-acceptance. Apa yang terjadi, terjadi. Entah itu perbuatan yang kita suka, ataupun perbuatan yang kita tidak suka. Self-acceptance. Ini yang dibahas di ilmu psikologi sekarang. Allah telah menjelaskannya ribuan tahun yang lalu. Terima apa yang datang pada kita. Terima seluruh kekurangan kita. Terima seluruh apa yang diberikan Allah kepada kita. Terima segala nikmat-nikmat yang berada pada kita. Terima segala seluruh kompetensi, seluruh skill, seluruh kemampuan yang Allah titipkan kepada kita. Terima hal tersebut. Sebagaimana kita juga disuruh menerima ketika ada hal-hal yang tidak enak pada kita. Ketika mental kita jatuh, maka kita terima. Ketika kita memiliki kenangan masa lalu, maka kita terima hal tersebut. Ketika kita memiliki kenangan-kenangan buruk di masa lampau, maka kita terima hal tersebut. Ketika kita memiliki dosa dan maksiat yang telah kita taubat darinya, maka kita terima hal tersebut. Self-acceptance. Kita terima dengan diri kita. Dan inilah yang disebut oleh orang-orang sebagai stoik. Stoikism. Stoikism. Ya. Di mana seseorang itu tidak peduli dengan penilaian orang lain. Yang dia fokusi adalah dirinya sendiri. Maka entah isme-isme apapun yang ada di luar Islam, Allah Subhanahu wa taala telah merangkumnya dengan baik di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah mengemasnya dengan indah di dalam ayat-ayatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengemasnya dengan indah di dalam sabda-sabdanya. Para ulama rahimahumullahu taala jami'an telah mengulas dengan indah tentang kebahagiaan, tentang dasar-dasar orang bahagia di dalam kitab-kitabnya. Tanpa kita perlu dengan isme-isme, tanpa kita perlu dengan stoikisme dan seterusnya. Tapi konsep apa yang didengung-dengungkan oleh orang dengan stoikisme dan isme-isme yang lainnya, yang berkaitan dengan ketenangan hidup, yang berkaitan dengan kebahagiaan hidup. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita telah mengatur sedemikian rupa pengaturan kita
dan telah mengatur kita di dalam ayatnya untuk meraih kehidupan yang bahagia. Maka ini pembahasan yang sangat indah pada malam hari ini, ikhwan wa akhwat. Semoga kita termasuk orang-orang yang memahami betul dan sadar akan musibah dan nikmat yang datang silih berganti. Dan ayat terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Imran, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari kehidupan dunia itu kami pergilirkan di antara manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari kehidupan di dunia itu kami pergulirkan di antara manusia. Hari-hari kehidupan tersebut seperti roda. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita di bawah sekali, kadang kita di atas sekali. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya. Itulah sunnatullah. Dan itulah dua sayap kehidupan yang kita pelajari pada malam hari ini, ikhwan wa akhwat. Alhamdulillah selesai pembahasan kita, ikhwan wa akhwat, pada malam hari ini. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan. Falyatafaddal hafizakumullahu jami'an. Bagi ada teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dibuka mic-nya ya, saya langsung nggak apa-apa, silakan. Saya Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, yang saya mau tanyakan itu, bagaimana ketika kita dalam keadaan sedih, tapi di keadaan itu kita juga jauh dari Allah. Dan kita merasa sedihnya itu dikarenakan karena diri kita sendiri. Mungkin atas ada keadaan yang tidak kita senangi, sehingga kita menjadi sedih, tapi sebabnya itu karena diri kita sendiri. Jadi karena kita merasa saat itu kita juga jauh dari Allah, dan kita juga menyalahkan dirinya kita sendiri, jadinya kesedihan itu jadi berlarut-larut. Bagaimana menanggapi situasi yang seperti ini? Bisa dijelaskan jenis kesedihannya apa? Eh, apa ya Ustaz? Hmm, ya dapat musibah begitu Ustaz. Sen. Apa ya? Contohnya, eh, Baik. Sini saya. Baik, ikhwan wa akhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum
wa ya'fu an katsir. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Di dalam surah Asy-Syura ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan musibah apa saja yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, maka musibah tersebut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian. Boleh jadi seluruh musibah-musibah yang datang pada seseorang itu diakibatkan karena perbuatan tangannya sendiri. Itu diakibatkan dosa-dosanya sendiri. Oleh karenanya para salaf, ikhwan wa akhwat, ketika mereka mengecek ada keanehan pada anaknya. Misalnya anaknya tersebut tiba-tiba memberontak. Atau mereka mengecek ada keanehan pada istrinya. Tiba-tiba istrinya itu suka membantah dan suka marah-marah sendiri. Atau dia mengecek ada keanehan pada hewan tunggangannya. Tiba-tiba kudanya tidak mau diatur. Tiba-tiba kudanya tidak bisa dibimbing untuk jalan. Maka mereka, para ulama mengatakan, kami akan mengecek dosa kami melalui 3 hal, yaitu pada anak, pada istri, ataupun pada tunggangan. Dan mereka, para salafus salih, ketika ada dosa, maka dia cek ada hal yang mengganjal di dalam hidup mereka. Ketika hidupnya seret terus, maka boleh jadi ada dosa dalam kehidupan yang tidak dia sadari. Boleh jadi ketika dia prestasinya mandek terus di kuliah, jangan sampai gara-gara dosa saya ini, dia koreksi kembali diri. Jangan sampai karena dia dimarahi terus sama dosennya, semua dosennya tidak suka. Boleh jadi dia membuat sebuah dosa. Atau semua teman-temannya di kuliah atau di tempat kerja jauhi dia. Boleh jadi dia melakukan sebuah dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tersebut di surah Asy-Syura. Wa ya'fu an katsir. Tapi Allah, dia memaafkanmu dengan banyak pemaafan Allah. Meskipun dosa-dosamu membuatmu jatuh. Dosa-dosamu membuatmu drop. Dosa-dosamu membuatmu sulit untuk move on. Tapi ingatlah, Allah Subhanahu wa taala lebih banyak mengampuni dosa-dosa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan kembalilah kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya. Karena hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita sadari diri kita lemah. Maka kita perhatikan ikhwan wa akhwat, ketika kita berbuat dosa dan ketika kita berbuat maksiat, maka kita perhatikan ada hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Maka musibah tersebut bisa jadi diakibatkan oleh dosa kita. Tapi ingatlah, wa ya'fu an katsir. Pemaafannya Allah itu sangat besar sekali. Maka kita bermohon ampun kepada Allah atas seluruh kekurangan-kekurangan yang ada di diri kita. Barakallahu fikum. Ada lagi yang mau bertanya, fadhal?
Saya kira kita cukupkan saja sampai di sini, ikhwan wa akhwat. Insyaallah kita akan lanjut kembali di 2 pekan yang akan datang bismillah taala. Naktafi bihadzal qadar wa la ilma illallah, nasallahu ta'ala yanfa'ana mimma 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Allahumma faqihna fi dinik. Ya Allah, pahamkanlah kami di dalam agama. Wa'allimna ma yanfa'una, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Berikanlah rezeki kepada kami berupa keikhlasan di dalam berucap dan beramal. Wazidna ilman ya arhamar rahimin. Dan tambahkanlah ilmu kepada kami, wahai Zat yang Maha Pengasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum ya Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Berakhir sudah kajian kita pada malam hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menyadarkan kita bahwa hidup ini tidak selamanya bahagia dan tidak selamanya sedih. Tugas kita adalah bertawakal dan meyakini bahwa apapun yang terjadi kepada kita pasti ada kebaikan dan hikmah di balik semuanya. Karena begitulah hidup, dan suka dan duka adalah 2 sayap kehidupan ini. Demikian kajian pada malam hari ini. Sampai berjumpa pada kajian selanjutnya. Terima kasih atas keikutsertaan dan perhatian ikhwah semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi waktu kita dalam menuntut ilmu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati